Misalkan ini sampai dikasih TSS dan fitur-fitur seperti Veloz gitu, Brio kalah telak. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Jadi kemarin itu kan Toyota Agya itu diperkenalkan di ajang IMS 2023 kemarin. Cuman mobil ini tuh belum dikasih lihat bagian interiornya seperti apa ya. Dan hari ini dari tanggal 10 kemarin kalau nggak salah, itu ada event namanya Jakarta Auto Week, dan di situ Agya, Toyota Agya itu diperkenalkan secara full. Jadi interiornya, mesinnya, dan di Bandung. Sekarang gue lagi ada di dealernya Auto 2000 Setiabudi Bandung, dan di belakang gue sudah ada satu unit Toyota Agya GR Sport. Jadi seperti apa reviewnya? Stay tune terus. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Oke, ini dia mobilnya, Toyota Agya GR Sport ya. Kalau misalkan kita udah ngedengar kata-kata GR Sport, biasanya itu banyak aksesoris yang diperbaharui dari mobil ini. Tapi sekarang itu GR Sport bukan hanya kosmetik ya. Jadi suspensi dari mobil ini untuk yang tipe GR Sport ini dia settingannya berbeda ya dengan Agya yang tipe LCGC. Jadi yang ini tuh settingannya dia mungkin lebih sporty ya, jadi lebih rigid mungkin si suspensinya. Kemungkinan sih seperti itu ya. Kalau misalkan yang Agya yang LCGC, nah itu mungkin agak sedikit berbeda lagi untuk bagian suspensi Agya ya. Sekarang kita bakal lihat dari desain eksteriornya terlebih dahulu ya. Kalau ngelihat muka kayak gini, ini tuh apa namanya, tengah ke bawah itu gue seperti ngelihat GR Yaris ya. Bempernya itu gue seperti melihat GR Yaris yang dipadukan di atasnya itu seperti ada ruh Toyota Race atau Toyota Veloz ya. Ya kurang lebih sih kayak gitu ya kalau kata gue. Jadi ini tuh antara perpaduan antara GR Yaris, ada Veloznya juga, dan ada si Toyota Race-nya juga. Dan untuk bagian kap mesinnya pun di sini dia ada lekukan-lekukan ya. Ini tuh menambah aerodinamis. Dia ada lekukan-lekukan seperti ini, lekukan-lekukan panjang ini untuk aero aja. Terus bagian lampuan juga di sini udah bagus karena dia sudah menggunakan full LED, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan ada di arealnya juga di bagian bawah. Ya betul, jadi dia punya lampu di areal itu dua ya. Jadi di bagian sebelah sini satu, bagian alis ini, dan di bagian bawah juga ada satu. Dan itu dikelilingi sama warna black glossy ya. Jadi keren. Gue nggak ngerti harusnya di sini tuh fog lamp ya, kenapa adanya di RL gitu. Terus bagian tengah sini grillnya dia warna hitam doff. Tapi di bagian atas dia ini black glossy ya, sampai sini black glossy. Ada emblem Toyota, logo GR Sport. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, lihat dari samping ini udah bukan Agya banget ya, karena ini tuh dimensinya berubah, jadi dia lebih panjang, terus lebih lebar, dan itu imbasnya mungkin bagian akomodasi dia akan jadi jauh lebih luas ya. Kita lihat si velgnya dia ukuran 15 inci dengan profil ban 185/55. Disc brake juga dia sudah dilengkapi. Terus nah ini spionnya dia berwarna hitam, cuman mobilnya nggak two-tone, jadi semuanya full putih, spionnya warna hitam. Harusnya ini harusnya ya, kalau misalkan dijadiin two-tone, atasnya hitam terus spionnya hitam, itu jadi lebih kece ya. Di bawah juga, karena ini tipe GR ya, ada variasi lagi di bagian bawahnya. Door handle-nya dia sudah ada akses smart key, dan dia modelnya sekarang model tarik ya, bukan model cungki lagi kayak zaman dulu. Bagian belakang sini ya masih sama aja, ukuran velgnya sama, merek bannya sama dari Dunlop juga, SP Sport, ukurannya sama. Tapi sayang sekali bagian belakang sini dia
Tidak dilengkapi dengan disc brake, ya wajar sih, karena mobilnya juga nggak terlalu mahal ya. Ntar gue sebutin harga di bagian terakhir mungkin ya. Kalau dilihat dari belakang tuh kayak gini, ada beberapa patahan untuk aerodinamisnya. Jadi sekarang tuh mobil Toyota tuh banyaknya di kotak-kotakin ya. Bagian belakang sini, oh iya atasnya dulu. Di atas dia antenanya sayang banget ini antenanya masih model biasa seperti ini, jadi bukan antena model shark fin. Padahal kalau misalkan pakai shark fin jadi lebih kekinian. Upper spoiler juga dia pakai, cuman di sini oh ada Hyman stop lampnya dia ada, cuman di sini tuh dia nggak ada rear defogger ya. Rear defogger dia nggak ada, jadi nggak pakai rear defogger, tapi rear wiper dia tetap ada di tengahnya logo Toyota. Dan ini sekarang ada tombol di sini untuk membuka bagasi. Jadi buka bagasinya tuh nggak harus pakai kunci atau dari dalam ya. Keren. Sebelah sini stop lamp, perlampuan di bagian belakang. Ya betul, di sini dia sepertinya ini lampu sein, lampu mundur dia masih belum menggunakan LED. Dan di sini juga, nah ini nggak terlalu jelas sih, tapi sepertinya dia belum LED ya untuk lampu bagian belakangnya ini ya. Cuman bagusnya dia diburem-burem kayak gini, jadi seolah-olah seperti LED ya. Terus sini juga ada emblem Agya dan emblem GR Sport. Tapi jujur, gue ngelihat yang tipe GR ini itu suka ya, karena nggak terlalu rame ya. Karena biasanya Toyota tuh rame dengan warna chrome gitu, tapi nggak untuk mobil ini ya. Mobil ini tuh nggak serame itu gitu kan. Chrome-nya minim. Terus di belakang juga chrome hanya di bagian logo aja sama emblem Agya situ. Udah gitu aja. Bagian bawah sini bumpernya juga ya, karena ini tipe paling tinggi itu tipe GR, jadi bumpernya juga ya sporty gimana gitu kan, dengan 2 buah sensor parkir dan ada kamera mundurnya juga. Nah di bawah dia tetap ada, dia tetap dilengkapi dengan kamera mundur. Kita sekarang buka bagasinya. Bagasi mungkin 11-12 ya sama kompetitor. Kompetitornya ini jelas banget, mobil ini tuh adalah Honda Brio RS ya. Kompetitornya itu dan bagasinya mungkin tidak beda jauh sih. Dan ini koper ukuran medium, gue yakin pasti masuk sih ukuran medium ya. Kalau misalkan ditumpuk mungkin 2 mungkin bisa masuk. Dan kita lihat untuk ban serep, lihat ban serepnya dong. Ban serepnya full size dengan desain velg yang sama ya. Jadi bukan velg angkot yang kayak gitu lagi, bukan. Ini keren banget untuk Toyota Agya GR Sport ya. Dan jadi kalau misalkan ngelihat mobil ini, gue jadi penasaran sama Agya yang tipe di bawahnya, yaitu tipe G. Mesin sekarang. Mesin dari mobil ini itu berkapasitas 1200 cc, 3 silinder. 1, 2, 3 udah kelihatan ya dari sini. Hanya menggunakan 3 silinder, dan yang bikin penasaran itu biasanya semakin sedikit silinder getarannya jadi semakin besar. Nah, gue belum tahu nih untuk mobil ini karena belum ada unit test drive-nya. Mobil ini 1200 cc dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 88 HP dan torsi maksimalnya di angka 112 Nm. Modul ABS juga sudah pasti ada ya sebelah sana, jadi safety untuk mobil ini. Cuman sayang memang ruang mesin di sini dia belum dicat, tapi di bagian atas peredam dia ada ya. Ini lihat, ini cipratan-cipratan cat dari luar, jadi kap mesinnya pun sama belum dicat. 3 silinder 1200 cc. Kita tunggu nanti unit test drive-nya seperti apa. Nah, itu baru eksteriornya. Sekarang gimana kalau misalkan kita masuk ke bagian interior ya, karena kemarin itu sempat diumpet-umpetin ya mobil itu, jadi digelapin gitu sih kacanya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian interiornya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Hai,
gue sekarang sudah berada di bagian interior dari Toyota Agya. Oke, kita buka sedikit biar nggak terlalu gelap. Diam dulu dong. Kok dia nggak mau ini, nggak mau diam. Oke, untuk bagian interior di sini surprise ya, karena ini tuh sepertinya baru semua untuk bagian interiornya. Jadi bagian dashboardnya ini, yap, betul, ini dashboard baru untuk Toyota Agya. Dan ini sekilas mirip dengan Toyota Race dan Toyota Avanza mungkin ya. Toyota Avanza juga ya adalah mirip-miripnya sedikit di sini. Oke. Jadi sekarang tuh Toyota tekukan dashboardnya tuh lebih ini aja lebih kotak-kotak gitu. Padahal kan ini bukan mobil SUV compact ya. Ini tuh pada mobil ya biasa aja, mobil city car biasa gitu, bukan mobil SUV compact kayak Toyota Race gitu kan. Jadi tapi desainnya di sini kotak-kotak. Ya, untuk material di sini memang sampai ke pintu. Jadi di sini semuanya tidak ada material soft touch ya, atau material empuk itu nggak ada, sama sekali tidak ada. Jadi semuanya material keras, nggak ada material empuk. Oke, kita mulai dari door trim ya. Door trimnya di sini juga sama, nggak ada material empuk sama sekali. Biasanya minimal di bagian armrestnya ada gitu, cuman di sini dia nggak ada sama sekali. Door handle-nya warna chrome, terus di sini auto, hanya sisi driver aja. Itu pun hanya auto down aja, jadi nggak ada auto off-nya. Terus sini ada untuk electric mirror, electric retractable juga ada ya. Bagian sebelah sini nih, oh ya, speaker juga ada di sini ya. Ada speaker, terus cup holder, door pocket. Bagian sebelah sini ya kisi AC-nya gue suka ya, jadi lebih terlihat bagus gitu. Dan ada serat-serat seperti ini nih. Di sini sampai sini ini ada serat-serat kayak garis-garis gitu. Cuman kalau sekilas kayak gini kayak karbon-karbonan ya. Tapi padahal bukan karbon. Di sini ada satu tombol. Ini tuh tombol traction control. Jadi masih tetap dikasih traction control dan ada laci kecil dan 2 slot kosong ya, nggak ada apa-apa. Pertama maksudnya selanjutnya ya, bukan pertama. Posisi berkendara di mobil ini, kita lihat setirnya dulu. Tilt, tapi dia tidak punya teleskopik ya. Andaikan mobil ini dikasih teleskopik, padahal kan itu fitur yang nggak terlalu mahal ya sebenarnya. Kalau misalkan dikasih teleskopik, terus joknya dikasih adjuster gitu kan, jadi bisa ditinggiin, bisa direndahin, mungkin jadi jauh lebih ergonomis lagi untuk posisi duduknya. Ya, ini selayaknya mobil kecil kayak begini duduknya. Cuman kalau misalkan ditambahin lagi, mungkin jadi lebih mantap ya dengan 2 fitur yang seperti itu. Terus di sini bahan jok yang gua kaget dari mobil ini adalah bahan jok ya. Bahan joknya itu bagian depan itu seperti sweat ya gitulah pokoknya ya. Jadi kayak ala mobil balap ya, yang bahan-bahan seperti ini tuh. Jadi bukan fabric, bukan kulit, jadi ini seperti bahan sweat gini. Dan kursinya sekarang tuh lebih sporty, lebih tebal, jadi itu enak banget gitu, paha kita tersangga dengan baik ya. Dan karena badan gue juga sebenarnya nggak terlalu gede ya, jadi nyaman aja untuk duduk di sini. Terus oke. Headrest ya. Agya tuh kan terkenal dengan headrest yang tidak bisa dicopot atau fix ya, tapi itu no. Headrest Agya sekarang bisa dicopot. Headrest Agya sekarang bisa dicopot, bisa diatur, jadi ini tuh mengasihkan sekali ya, nggak kayak zaman dulu. Kalau dulu tuh yang versi lawasnya itu headrestnya fix, itu gue nggak kurang nyaman ya. Lagian juga lumayan nih kalau misalkan ada headrest, bisa nyaman untuk berbagai ukuran ya. Cuman sayangnya ya 2 fitur tadi, teleskopik dan adjuster, dia nggak ada. Untuk setirnya di sini ini keren sih. Setirnya juga bagus ya, karena dia sudah menggunakan kulit, ada stitchingnya warna merah kayak gini, terus desainnya juga bagus. Andaikan ini dikasih flat bottom, gila, gue udah terlalu jauh ya, berhayal ya. Dikasih flat bottom ini udah keren banget sih. Ada logo GR-nya seperti ini, jadi sporty gitu, aura sportinya tuh dapat banget untuk setir sini. Cuman memang di sini
Tidak terlalu rame ya untuk bagian setirnya. Tombol-tombol di sini itu nggak terlalu rame, bahkan ada beberapa tombol kosong. Sini ada power mode. Ada tombol untuk power mode di sebelah sini. Mode berkendara, ada kayak seperti sport mode kayak gitu ya. Nanti kita bakal lihat ya di bagian speedometernya atau di instrumen clusternya. Di sini audio steering switch dan trip, dan bisa mengatur MID di bagian instrumen cluster. Dan satu lagi yang paling menyenangkan itu, ini mungkin satu-satunya sih, nggak ada yang di brand lain tuh nggak ada ya. Jadi di sini tuh mobil ini sekarang dia punya pedal shift. Pedal shift loh. Agya sekarang dikasih pedal shift itu gokil ya, gokil banget. Ada pedal shiftnya, yang kanan untuk menaikkan, yang kiri untuk menurunkan. Gak ada loh Brio gak segininya. Wah, Brio bisa ketar-ketir nih kalau misalkan ngelihat mobil ini. Bahaya nih Brio. Udah setirnya keren, ada pedal shiftnya pula. Wow, mantep banget. Bagian tengah sini head unitnya dia cukup besar ya. Ya memang nggak besar banget sih. Ada langsung keluar GR gitu. Kita lihat. Welcome. Wih, keren banget. Keren banget. Language, kita ubah language-nya ke bahasa Indonesia biar gampang. Jangan sok-sok ke Inggris-Inggrisan. Oke, untuk head unit di sini dia cuma ada T-Link, M Toyota, USB, radio, dan koneksivitas Bluetooth. Jadi nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto ya, nggak ada. Di sini ada tanggal, terus ini tuh radio ya, ini ada jam. Kita lihat lagi, nggak ada telepon, terus audio video dan iPod. Ya betul, nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi di sini dia masih ada slot USB. Ya betul, dia masih dikasih slot USB di sebelah sini. Ya bisa kita colokin lah. Dan di sini tuh nggak ada tombol fisik ya, jadi semuanya touchscreen. Jadi kalau misalkan kita mau ini ya gini aja, harus ditoel-toel seperti ini. Ya gue sih sebenarnya lebih senang menggunakan tombol fisik ya dibanding touchscreen, karena touchscreen itu agak susah. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita mau gedein volume radio atau lagu yang diputar di head unit ini, kita bisa main sini dong. Ada audio steering switch, yang nggak usah khawatir ya, untuk pindah-pindah juga bisa di sini. Terus bagian bawahnya kisi AC ya, bisa AC biasa aja ya, ada lampu hazardnya, kliknya ya biasa aja. Terus di sini AC, panel AC-nya dia sudah digital ya, meskipun memang di sini tidak ada auto climate, dia belum punya, tapi it's okay lah karena mobil ini juga bukan mobil mahal ya, ini itu mobil murah. Terus di sini juga ada ini untuk pengaturan suhu dan blower, di sini off, dan ada ventilasi maksimal cool dan AC, tombol AC. Terus di sini juga engine startnya, start stop engine button. Jadi kuncinya tuh seperti ini ya, simple ya, seperti kunci race ya, jadi nggak ada gembok tertutup ya. Jadi yang ditekan itu kalau misalkan mau kunci, yang ditekan itu logo Toyota aja. Terus di bagian bawah ada power outlet 12 volt, dan di sini ada satu fitur yang menarik, fitur yang mungkin kalau misalkan teman-teman punya handphone yang sudah support dengan wireless charging, di sini sudah disediakan wireless charging. Agya loh ini. Kalau Innova, Veloz, Innova gitu, Innova Zenix atau Veloz itu pakai wireless charging, dia nggak terlalu yang gimana-gimana ya, jadi ya biasa aja karena mobilnya juga udah di atas 300 juta gitu. Ini di bawah 300 juta harganya. Di bawah 300 juta kita bisa dapat fitur wireless charging. Aduh, ini mengerikan ini fiturnya, sangat signifikan sekali perbedaan dengan versi lawasnya. Mantap sekali Agya, nggak nyangka. Shifternya seperti ini, terus di sininya juga ada kulit jahitan merah-merah kayak gini ya, sporty gitu. Dan di sini ada mode sport, dan mode manual. Cuman di sini dia nggak ada tiptronic, jadi hanya ada pedal shift saja, tidak ada tiptronicnya di bagian sini. Rem tengah sini atau rem parkir dia masih menggunakan otot ya, jadi nggak ada
Electric parking brake dia belum ada, tapi it's okay, itu masih dimaklumi karena mobilnya juga di bawah 300 juta gue bilang gitu. Terus ini cup holder dan laci penyimpanan ya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin soft opening. Terus di sini TSS, biasanya kan kalau Toyota tuh versi tertingginya suka dikasih TSS ya, jadi kayak Veloz gitu. Terus Innova, Zenix itu ada TSS-nya. Cuman untuk mobil ini dia tidak dipasang TSS untuk di Agya, tapi di sini dia ada polosan aja. Sini juga polosan, spion tengahnya dynamic view. Dan ini atap dan dashboard itu semuanya berwarna hitam ya. Jadi memang aura sportinya nih dikeluarin banget sama Toyota, luar biasa sekali. Dan pokoknya yang paling gua suka tuh di sini adalah jok, terus di sini ada wireless charging dan desain setir yang luar biasa. Sekarang kita lihat instrument cluster dari mobil ini. Instrument clusternya dia mirip dengan Toyota Race dan ini bisa dirubah-rubah. Kalau misalkan kita bosen dengan desain speedometernya, kita bisa rubah. Kita bisa rubah. Di sini juga ada current apa nih? Iya, ada average-nya juga ya. Average, range. Terus di sini balik lagi ke average. Di sini trip A, trip B, odo. Ya, itu standar lah ya. Nih, mana display brightness bukan. Desain. Nah, ini. Kita bisa rubah desain si speedometernya, mau yang seperti ini, misalkan ini kan versi awal. Nah, yang kedua itu seperti ini. Karena dia itu digital, enak banget ya jadinya. Bisa dirubah-rubah kayak gini. Terus ini yang ketiga tuh kayak gini. Ini tuh takometer ya, takometer. Terus yang keempat takometernya beda lagi. Jadi ada 4 desain untuk instrumen clusternya ya. Oh sorry, ini bukan. Tadi mana? Itu waktu. Nah ini. Dan dengan seperti ini tuh jadi semakin menyenangkan ya. Tapi gue lebih suka sih yang paling yang menurut gue keren ya. Kalau yang lain kan itu sporty banget gitu, jadi kayak bulat gitu, kayak takometer jarum gitu. Kalau yang ini dia digital kayak bulat gitu. Ya gitu deh pokoknya, gue liatin deh. Sini ada speedometernya sebelah kanan gitu, digital juga sama, jadi udah full digital di sini. Wah, menyenangkan, joknya enak, menyenangkan banget. Ini di luar ekspektasi gue untuk sebuah Toyota Agya ya. Andaikan mobil ini dikasih TSS, ini udah lengkap banget. Lengkap banget. Wah gila, Brio bener. Kalau misalkan ini sampai dikasih TSS dan fitur-fitur seperti Veloz gitu, Brio kalah telak. Sekarang kita lihat baris keduanya yuk. Oke, dan untuk baris kedua atau baris yang terakhir, di sini gue sempet terkesan tadi di bagian depannya ya, karena dengan bahan jok yang bagus gitu, pakai bahan sweat kayak gitu, jadi ala-ala mobil balap. Tapi di bagian belakang sini dia tidak dikasih bahan yang sama seperti bagian depan, jadi bahannya fabric aja kalau yang belakang. Dan ini pelipatannya juga 100%, jadi enggak 50-50 atau 60-40 enggak. Jadi pelipatannya kalau misalkan dilipat bagasinya kurang gede gitu. Ini ya udah dilipat semua gitu kayak Etios gua gitu. Ya, tinggi gua 168 dan tidak ada masalah untuk duduk di baris kedua, cuman karena baris kedua ini tidak bisa diatur si reclining ya. Jadi agak kaku aja gitu kalau misalkan kita tutup gini. Ya. Agak kaku aja sih sebenarnya. Dan ini joknya menurut gue kurang panjang ya, jadi paha kita tidak tersangga dengan sempurna. Tapi untuk kelegaan ini cukup lega sih buat gue yang nggak terlalu tinggi, ini cukup lega. Dan kalau misalkan tinggi badan kalian di atas 170 cm juga menurut gue masih bisa masuk, karena di sini dia dikasih coakan. Jadi mengingatkan gue pada mobil Mercy ya. Mercy itu kayak gini, jadi dikasih coakan biasanya di bagian belakangnya gini. Kayak seri-seri C gitu, yang gue lihat itu tuh seperti itu. Jadi ada coakan di sini. Itu bagus ya. Jadi lumayan lah untuk memberikan kenyamanan di bagian baris kedua. Headrestnya juga di sini dia tiga bagus ya. Jadi headrest tuh untuk kenyamanan dan keamanan kita juga ya. Kenyamanan dan keamanan kita juga kalau misalkan
Dari belakang ada yang nabrak, kalau nggak ada headrest leher kita bisa patah. Tapi kalau misalkan ada yang nabrak dari belakang karena ada headrest, leher kita tersanggah oleh headrest. Dan ini joknya juga udah isofix, jadi enak buat bawa kursi baby. Oh iya, kalau gua duduk gini, headroomnya gimana? Headroomnya oke, headroom oke. Nggak ada masalah gue sama headroom karena badan gue nggak terlalu tinggi ya. Sini ada lampu baca juga, tapi lampu bacanya ya so pasti masih kuning ya. Dan di sini, di tengah sini masih ada tonjolan, tapi bukan tonjolan gardan. Jadi ini tuh tonjolan untuk knalpot ya. Karena mobil ini dia FWD ya. Dia FWD, jadi nggak akan ada penggerak roda belakang ya. Jadi penggerak roda depan, transmisi ya. Transmisinya tuh dari mobil ini dia menggunakan CVT. Jadi sudah tidak menggunakan konvensional lagi ya sekarang. Matic konvensional. Jadi sekarang rata-rata udah pada menggunakan CVT ya. Hampir semua mobil Toyota, mungkin yang belum Toyota Rush mungkin ya. Toyota Rush belum menggunakan CVT. Innova aja pakai CVT kok. Karena lebih nyaman dan bisa lebih menghemat bahan bakar. Ya, oke. Enak ya untuk mobil ini. Cuman sayang aja bahannya tidak sama seperti bahan yang ini. Andaikan disamakan, tapi pasti harganya jadi naik ya. Ya, jadi seperti itu review gue kali ini tentang Toyota Agya GR Sport yang baru. Ya, ini ya mobilnya. Ganteng ya. Ganteng, ini tuh mobil di luar ekspektasi gue ya. Jadi yang kita tahu lah Agya tuh dulu tuh seperti apa, dan sekarang perubahannya luar biasa. Eksteriornya keren, interiornya keren, fiturnya nambah, dan terakhir mungkin harga dari mobil ini sekarang dia di kisaran 250 juta untuk yang ini. Yang paling tinggi ya, untuk yang paling tinggi itu di angka 250 jutaan. Worth it ya dengan fitur yang sebanyak ini dan perubahan yang sekeren ini. Dan yang paling bikin penasaran itu adalah mesin ya. Mesinnya ini gue pengen nyobain, cuman sayang sekali belum ada unit test drive-nya. Jadi gue pengen nyobain sensasi berkendara pakai mobil ini karena dia memiliki 3 silinder aja, meskipun memang torsinya katanya sih membaik ya, torsi di bawahnya itu membaik. Kemarin gue ngedenger ada yang bilang, ada yang udah coba mobil ini katanya torsi bawahnya tuh lebih menggigit, dan suspensinya yang pasti. Karena yang gue bilang tadi, GR Sport itu sekarang sudah bukan kosmetik lagi ya. Kalau dulu kan cuma kosmetik aja gitu kan, aksesoris kayak gitu, dan sekarang enggak. Settingan suspensi dari mobil ini juga berbeda, jadi nggak kayak yang dulu ya. Jadi suspensinya pasti dibuat lebih rigid dan lebih sporty untuk si Agya ini. Oke, nanti kita tunggu saja untuk test drive dari mobil ini. Sekarang mungkin cukup sekian dulu vlog kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.